Sinopsis sinetron Bukuaren Seorang Istri di SCTV. Malam ini 29 Desember 2021, episode 509. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Bukuaren Seorang Istri. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Bukuaren Seorang Istri, tentunya hanya di SCTV. Selamat menontonnya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, saat itu Tante Merlin akhirnya tahu kalau ternyata yang mengadopsi anaknya selama ini adalah Budiana. Merlin pun saat itu langsung terharu dan segera memeluk Fajar. Kemudian di sisi lain, Pasha saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian Kevin, Alia, dan Friska, si trio huru-hara ini datang ke rumah sakit. Mereka pun masih dendam kepada Pasha. Kevin di sini heran kenapa Pasha bisa selamat dan masih hidup. Namun Friska bilang kalau ini bisa membuat Pasha menghilang selamanya, dan masa hidup dari Pasha diperkirakan lebih cepat untuk meninggal. Pasha di sini terlihat nampak kesakitan. Lalu Kevin dan Alia serta Friska pergi. Mereka meninggalkan Pasha sendirian saat itu dan berharap Pasha tidak akan selamat dan menemui ajalnya. Lanjut di adegan selanjutnya guys. Saat itu kita melihat keluarga Buana semuanya sedang berkumpul untuk menghadiri pengajian Ibu Diana yang sudah meninggal. Serta Fajar dan Tante Merlin juga ada di sana untuk menghadiri acara tersebut. Namun tiba-tiba Fajar nampak mengatakan bahwa dirinya tahu kondisi dari Pasha saat itu. Dia menjelaskan bahwa dirinya melihat Pasha saat setelah Ibu Diana dibawa rumah sakit. Seketika Lula terkejut mendengarnya, serta Nana dan yang lainnya merasa demikian. Fajar juga mengatakan bahwa dirinya melihat Pasha dibawa oleh warga dalam keadaan yang terluka parah, dan dirinya juga tidak tahu menahu soal bagaimana Pasha dalam keadaan yang terluka parah saat itu. Lula dan Nana di sini awalnya tidak percaya bahwa kondisi dari Pasha terluka parah saat itu. Di sisi lain pun Dewa tampak emosi setelah mendengar hal tersebut dari Fajar. Dia lantas menuduh Dewa dengan alasan kenapa Fajar malah diam saja dan tidak menolong Pasha saat itu juga. Lula di sini pun bingung dengan sikap dari Fajar, dan dia mempertanyakan kenapa Fajar ini malah tidak bicara sama dirinya, karena di sini Lula telah khawatir sekali dengan suaminya tersebut. Namun saat itu Fajar masih belum bisa memberi alasan kenapa dirinya memilih untuk diam tentang kondisi dari Pasha. Dan Fajar merasa bahwa saat itu bukan waktu yang tepat untuk membicarakan soal kondisi dari Pasha. Lanjut di adegan yang lainnya guys, dimana saat itu Lia dan Fajar terlihat menghadiri acara pemakaman dari Budiana yang telah meninggal setelah mengalami kecelakaan. Lia di sini pun terlihat menenangkan hati dari Fajar agar dirinya tetap tabah dalam menghadapi cobaan. Lantas dirinya mengatakan, "Aku mengerti apa yang kamu rasakan sekarang setelah kamu kehilangan orang yang tersayang seperti Ibu Diana ini."
Fajar pun lalu membatin dalam hatinya bahwa dirinya berharap agar bisa menceritakan pesan terakhir Budiana kepada Lia. Lia di sini kembali menenangkan Fajar, dan Fajar kembali menambahkan bahwa dirinya merasa sudah ikhlas kehilangan Budiana, dan yang terpenting baginya adalah Lia selalu ada di sampingnya. Kemudian di sisi lain, Nana merasa sedih sekali dengan kehilangan ibu kandungnya. Dia mengatakan, kenapa begitu cepat sekali ibu pergi, padahal Nana masih merasakan aroma kasih sayang ibunya yang melekat kepada dirinya. Di samping itu, Lula pun juga merasa paling kehilangan, serta dirinya merasakan penyesalan yang amat dalam karena dia tidak pernah mengakui ibu Diana sebagai ibu kandungnya semasa Budiana masih hidup. Lula pun meminta maaf dan meneteskan air matanya saat itu juga. Kemudian Roni yang juga ada di sana nampak menganalisa tentang bagaimana Budiana dan Pak Arman mengalami kecelakaan sebelum Budiana meninggal. Dirinya saat itu melihat Kevin yang secara sengaja terlihat memutus kabel rem dari mobil Pak Arman, sehingga mobil itu mengalami remblong dan mengakibatkan kecelakaan yang tragis. Di sisi lain, saat itu sebelum terjadi kecelakaan pun dirinya juga melihat bahwa Dewa juga terlihat mengejar mobil Pak Arman. Dan kesimpulannya guys, bahwa Roni telah memiliki rahasia di balik kecelakaan yang dialami oleh Pak Arman dan Budiana ini. Dan bukan tanpa alasan bahwa Roni telah memegang kunci rahasia. Roni di sini juga mengaku bahwa dirinya akan menggunakan kunci tersebut untuk rencana pribadinya. Lantas siapakah dalang dibalik kecelakaan ini guys? Apakah Kevin atau malah Dewa? Mungkin dari kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini. Dan sampai di sini dulu ya guys ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.